عبد سوء خزيان من ذنوب وحلال خائف إنك غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله جد لها ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بأهل تربة بشار والفقيه المشهار وبآل علو الأبرار من بهم حالي زال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الفقير المحضر قائما بالأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحداد رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال وينبغي لمن كان فقيرا أن يصبر على فقره ويقنع بما يقسم الله له ويرضى عن الله فيما قضى له به من الفقر. Oh sudah. Oh iya. Wa yanbaghi liman dari fakir وليحذر الفقير من كثرة التشوف إلى الناس والتعلق بهم والطمع فيهم بأن الطمع فقر حاضر والمتشوف والمتعلق بغير الله خائب وخاسر وليكن متعففا ومستغنيا بالله قال عليه الصلاة والسلام من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله فوعده عليه الصلاة والسلام بالعفاف والغنى إذا تعفف واستغنى ووعد الله ورسوله حق لا شك فيه. Walihdharil faqiru, dan hendaklah berwaspada, nasihat Imam Al-Haddad. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita berkat ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Walihdharil faqir, waspadalah, hati-hati orang yang fakir, orang yang miskin,
dari banyak melihat kepada apa yang dimiliki manusia serta bergantungan dengan mereka dan tamak terhadap apa yang ada di dalam kepemilikan mereka. Apa sekarang di YouTube apa? Yang ramai itu artis-artis gebrak rumah ya. Grebek rumah. Melihat isinya karena tamak itu adalah kemelaratan yang sesungguhnya. Tamak itu kemelaratan yang sesungguhnya. Melarat. Sudah punya 2 minta 3. Fakrun hadir. At-tamak fakrun hadir. Kemelaratan yang sudah nyata. Disadari ketika tamak terasa berarti sedang terjangkit melarat. Orang fakir berarti. Jadikan semangat sama tamak. Biar kita membedakan mana semangat, mana tamak. Orang yang selalu melihat apa yang dimiliki orang lain, orang yang selalu bergantungan dengan selain Allah, orang yang selalu berharap dengan selain Allah, dia akan sia-sia dan akan rugi. Pasti bergantung selain Allah, melihat berharap kepada selain Allah, pasti akan tersia-siakan dan akan rugi. Sehingga gimana? Maka jadilah engkau orang yang muta'affif, pandai menjaga harga diri. Mustaghniyan billah, merasa cukup dengan Allah. Bersabda baginda besar Nabi Muhammad SAW, siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, tak minta-minta, maka Allah akan jaga kehormatan. Siapa yang merasa cukup dengan Allah, maka Allah akan cukupinya. Ini konsep, ini trik, ini cara di dalam beragama untuk kita menjaga harga diri kita, untuk kita merasa cukup dengan Allah, dengan rezekinya Allah, dengan pemberiannya Allah, dengan perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menjanjikan Allah akan menjaga dan mencukupinya. Ini kalau bisa ditulis, ditaruh di depan rumah kita, di pintu masuk dia. Man yasta'fif yu'iffahullah, wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan jaga. Siapa yang berusaha mencukup dengan Allah, maka Allah akan mencukupinya. Tak mau minta. Maka yang diceritakan orang-orang dulu itu, ya, saking perhatiannya kepada pesannya Nabi ini, tongkatnya jatuh, mau minta ambilkan, tak mau. Tongkatnya jatuh, sepuh sudah. Mau minta ambilkan, tak mau, ambil sendiri. Baginda besar Nabi Muhammad SAW menjanjikan keterjagaan harga diri. Nabi menjanjikan kecukupan dengan syarat dia berusaha untuk menjaga harga diri. Tak kerahan semua orang, tak tamak sama apa yang dimiliki orang, tak mau minta apa yang dipunya orang, tak mau ngelihat apa yang orang punya. Maka Nabi menjanjikan akan dicukupi semua, akan dijaga kehormatan. Wa'dullah wa rasuluhu haq, dan janjinya Allah, janjinya Nabi Muhammad pasti terjadi, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Walihdharil faqir min qali a'tani fulan kadza wa huwa kadhib yuridu bidzalika talbis ala sami' la'allahu yu'tihi. من قال لم يعطني فلان شيئا إذا سئل وقد أعطى مخافة أن لا يعطيه الآخر.
Dan juga berhati-hatilah orang yang fakir, orang yang miskin dari ucapan saya dikasih sama Habib Saleh, padahal Habib Saleh tak ngasih. Kenapa? Untuk supaya menipu pendengar agar supaya ngasih juga. Oh ni melit. Kok Habib Saleh ngekei aku? Masuk potongan muda ngekei. Padahal saya tak ngasih. Dan juga ucapan seperti ya, kawan mari ku dikei abiku. Ndak burung, saya belum dikasih sama dia. Padahal sudah dikasih. Khawatir tak dikasih lagi. Ini Imam Ghazali, Imam Haddad mencontohkan orang yang tidak menjaga harga diri. Man yasta'fif yu'iffahu Allah. Orang yang tidak menjaga harga dirinya. Ini contoh orang yang tidak istighna billah, tidak merasa cukup dengan Allah. Jangan seperti ini. Begitu ya. Wal yahdhar min kitmanihi ma a'tahu Allah min fadlih min kathrati syakwa ila nas. Min idhari hajatihi li kulli wahid. Qad yaf'alu dhalika ba'dul fuqara wa yatawahhamu anna man sami'a dhalik minhu a'tah. Rabbama fa'ala dhalika kadhiban fa ya'tham al-kadhib wa ala akhdhi ma yu'ta 'ala at-talbis. Hadhil asya tadi itu ya, saya belum dikasih, padahal sudah dikasih. Akhirnya orang yang ngomong, akhirnya orang itu ngasih dia, maka dia dapat dosa dua. Dosa dia bohong, dosa dia mengambil karena gara tipuan, menipu. Wal yahdhar min kitmanihi, dan hati-hati daripada menyembunyikannya, daripada menyembunyikan apa yang telah Allah berikan daripada keutamaannya. Ya, tak mau pakai baju baru, tak mau pakai sarung baru, bajunya elek, sudah sobek-sobek dipakai. Kenapa? Kalau salin takut dianggap dia sudah punya baju yang cukup, akhirnya orang tak ngasih lagi sama dia. Ya, sudah motornya elek, apa mau tumbas yang anyar punya duit, tak mau. Nanti kalau tumbas disangka sugih saya, orang tak ngasih lagi. Jadi tampil sederhana bukan gara-gara untuk mengontrol nafsunya supaya tidak cinta dunia, enggak. Tujuannya agar supaya orang nganggap dia tidak punya sehingga orang ngasih. Iya. Tujuannya agar supaya dia tidak dipintai semua orang. Melid. Jadi dia tampil dengan sederhana agar supaya tidak dijalui semua orang. Oh ini melit kelas kakak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Apa yang Allah berikan nikmat kepada kamu, ceritakan. Mungkin dengan cerita tersebut saudara kamu bisa kamu bantu. Dan juga waspadalah daripada banyak mengeluh kepada manusia, sambat sasi. Ya, sambat, gerakan sambat sasi. Semua yang ditemui sambat. Kelendigi. Dapat untung menang, dapat rugi, sambat. Roto di mana-mana ya. Dan ternyata yang sugi-sugi gitu juga. Tokonya besar nih, sambat, dak laku, dak bayu. Ini toko besar ini, mobilnya jejer. Waspada daripada menunjukkan kebutuhannya kepada semua orang. Pasang status di WA, duit entek. Ini diantara contoh-contoh yang bertolak belakang dengan sabda Nabi Muhammad, man yasta'fif yu'iffahu Allah, man yastaghni yughnihi. Siapa yang menjaga diri, kehormatan dirinya, Allah jaga kehormatan dirinya. Siapa yang merasa cukup dengan Allah, Allah akan cukupi. Kebalikannya ini tadi, barusan ini, dia sembunyikan keutamaan yang Allah berikan, ya. Dia banyak ngeluh, sambat sama orang. Dia tunjukkan butuhnya kepada setiap orang. Ya, apa? Gimana nih? Oh, sekarang ya, coba Imam Haddad 400 tahun yang lalu ngomong.
Dalam 400 tahun yang lalu ngomong semua orang gimana? Repot kan? Sekarang orang tahu semuanya. Duit entek, pasar sepi, waktu ini ditagih. Apa yang terjadi? Ternyata orang tambah tak senang ya. Orang tambah tak senang sama potongan-potongan seperti ini. Inilah kata Imamul Haddad yang dilakukan sebagian orang-orang fakir, orang-orang miskin, serta dia menyangka siapa yang mendengar nanti akan memberikan. Jadi supaya orang tahu nanti dia dikasih. Ternyata orang yang tahu tambah pusing, tambah mumet. Sambat dok. Kadang-kadang itu dia lakukan, ya. Kadang-kadang dia lakukan itu sambat sama orang, nunjukkan kebutuhannya, bohong. Dia dusta. Agar supaya orang ngasih, maka dosanya dua, dosa bohong, dosa dia menipu orang. Dosa apa yang dia ambil itu harus tipuan. Wa hadhihi al-asya' wa ma fi ma'naha qad yubtala biha katsirun min al-fuqara alladziina yaqillu 'ilmuhum wa yakthuru fi an-nas tama'uhum. Ini yang semisal ini tadi nih ya. Ngomong saya dikasih sama Habib Soleh. Sampai enggak ngasih. Atau ngomong sudah dikasih ngomong belum, sudah dikasih ngomong belum dikasih. Atau kalau dapat sesuatu disembunyikan. Atau suka sambat. Atau nunjukkan kebutuhannya kepada semua orang. Ini kata Imamul Haddad sering terjadi kepada kebanyakan orang-orang miskin yang sedikit ilmunya, yang banyak tamak kepada apa yang dimiliki orang lain. Ini yang terjadi. Sehingga antisipasinya ngaji, taruh ilmunya di hatinya, agar supaya tahu kalau keadaannya dia seperti ini harus gimana. Kalau keadaannya dia seperti ini harus gimana? Itu diajarkan sama baginda besar Nabi Muhammad SAW. Kalau sogeh gimana? Kan sudah diajarin sama Islam. Kalau miskin gimana? Kan sudah diajarin oleh Islam. Kalau sehat gimana? Kan diajarin sama Islam. Kalau sakit gimana? Kan diajarin sama Islam. Kalau jadi pemimpin gimana? Kalau jadi rakyat gimana? Semua diajarkan sama Islam. Jadi intinya ngaji kita ini untuk ngatur ini cara berpikir. Ajar supaya cara berpikirnya benar. Ini dulu ditepakkan baru bersikap. Gitu ya. Bersikap tanpa ilmu banyak luput. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa dasar ilmu ditolak. Wa ammal mas'alah linnas fa hiya madhmuma jiddan illa 'inda al-hajah asy-syadidah wa hiya al-mas'alah min al-fawahish. Wa lam yahilla min al-fawahish ghairuha kama warad. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazal mas'alah bi'adikum hatta yalqa Allah wa laysa biwajhi muz'atu lahmin. Adapun minta-minta kepada manusia itu sangat sungguh tercela. Kecuali ketika kepepet betul. Ya. Hajah syadidah. Kepepet betul. Minta. Ini tidak makan mati. Itu darurat itu ya. Sebelumnya itu kalau tidak makan semaput saya, tidak mati cuma semaput. Atau saya kalau tidak makan ini tidak mati, cuma kalau saya makan ini lemes nih. Ini bisa bahaya nih, fokus hilang, berkurang. Duit tidak ada, gimana? Jalur minta seukuran yang bisa memenuhi kebutuhannya. Ya lemes. Belum makan. Aduh. Gimana? Mau semaput belum? Cuman diajak ngomong tidak nyambung sudah. Gimana ini? Ini minta boleh. Minta boleh gimana? Minta seukuran bisa mencukupi kebutuhannya ini, ngilangkan ini.
Butuh berapa? Butuh 2 piring? Hah? 1 piring cukup kan? Setengah piring cukup kan? Setengah piring cukup. Tak boleh minta sudah. Setengah piring cukup, minta 2 piring, tak boleh. 10.000 cukup, minta 1 juta, tak boleh. Mintanya itu. Dan katanya Imam Al-Haddad, minta-minta ini termasuk fahishah, perkara yang keji, jaluk-jaluk. Dan tidak ada satu pun yang halal daripada perbuatan keji. Apa katanya khatib Jumat setiap Jumat apa? Terakhir khutbah apa? Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa yanha 'anil fahsya'. Allah melarang daripada perbuatan fahsya. Fahsya ini keji. Kenapa? Jaluk-jaluk, minta-minta. Nabi Muhammad bersabda senantiasa minta terus salah seorang di antara kalian sampai akhirnya nanti jumpa sama Allah, wajahnya tidak ada sekerat daging pun. Tengkorak. Jadi tengkorak itu lambangnya orang yang suka minta-minta. Bukan lambangnya setan, bukan. Lambangnya konconya setan yang suka minta-minta. Wa qala alaihi salatu wassalam la tahillu al-mas'ala li ghaniyyin wala lidhi mirratin sawiyin wal mirrah huyal guwah. Wa ma'na al-hadith anna man kana ghaniyan 'al mas'ala bimalin aw qaribin yunfik 'alayhi aw kana gawiyan yaqdiru al-kasbi wal hilfa thumma yas'al fa innahu ya'tham wa tahrumu 'alayhi al-mas'alah. Ini penting ni. Nabi Muhammad bersabda, penting semuanya, tidak halal minta-minta bagi siapa? Orang kaya. Ghani, orang kaya. Punya uang minta. Tidak halal. Berarti tidak halal gimana? Haram. Dia punya, minta. Atau dia tidak punya, cuman dia punya mirrah sawi, kekuatan. Kekuatan. Wal mirrah huwa hiya al-quwwah, kekuatan. Maksudnya hadis gimana? Maksudnya Nabi Muhammad bersabda apa? Orang yang kaya, ya, orang yang kaya ini gimana? Kaya ini gimana? Hartanya ada, punya duit, punya uang ya. 1 juta ada, kan cukup 1 juta. Kalau 1 juta buat hidup berapa hari itu? Tes. Halo. 1 juta cukup berapa hari? Sendiri. Sebulan ya. Katakan sebulan. 1 juta cukup untuk sebulan. Gimana? Selama 1 bulan tak boleh minta. Tak boleh minta. Kenapa? Dia adalah orang kategori ghani, orang yang cukup, tak boleh minta. Atau dia tak punya uang, cuma per hari ada yang belanja nih. Termasuk ghani. Tiap hari ada yang belanja nih. Setiap hari 20.000. Hari ini cuma punya 20.000. Dikasih sama keluarga. Besok dikasih lagi. Ini orang gini tak boleh minta ini. Tak halal. Atau tak punya uang dia, tak ada yang belanja nih, tapi sehat seger, megawe nguli bisa, kerja bisa. Gimana? Minta, dia tak punya uang, tak ada yang belanja nih, cuman dia seger bisa kerja, tak kerja minta. Jeng. Gimana? Dosa. Berdosa. Fa'innahu ya'tham, berdosa. Wa tahrum 'alil masalah, minta-minta haram buat dia. Begitu ya. Terus gimana beb kita ngasih gimana? Wa ammal ladzi yu'tihi
fala ya'tham bal yu'jar al-'ata wa la ya'tham ahadun al-'ata hatta yu'tiya man ya'lamu anna yasta'inu bima ya'tahu ala ma'asillah fa'lam dzalik. Kita yang ngasih gimana? Masih nom ngamen di rumah kita gimana? Adapun yang ngasih tidak dosa, tetap ada pahalanya, gitu ya. Tidak ada ceritanya dosa gara-gara ngasih, tidak ada. Tidak ada sodakoh dosa, tidak ada. Kecuali sodakoh kepada orang yang tahu untuk maksiat. Ada duit, mabuk aku, dikasih, ya itu dosa itu. Ya. Kita tahu, ya'lam, tahu. Ya, Imam Al-Haddad mengatakan ya'lam, alima ini 100%. Kayak lihat matahari itu, kayak lihat saya sama panjenengan kayak lihat lampu nih. Saya panjenengan kayak lihat saya, panjenengan kayak lihat saya sama panjenengan. Saya kayak lihat sampean kayak lihat saya, jelas. Sampai di depan panjenengan, salim hadar, kan gitu. Kayak jelas panjenengan. Maksudnya gitu. Panjenengan tahu uang yang panjenengan berikan digunakan maksiat, tahu nggih, bukan katanya, bukan, tahu. Uang yang sampai kasih, sampai ngasih langsung uang itu ditumbaskan bir, itu yang dosa. Gitu ya, fa'lam dzalik, ketahuilah hal itu. Nah, ya jadi yang minta dosa, yang ngasih dapat pahala. Yang minta dosa, yang ngasih dapat pahala. Wahdhar rahimakallah wahdhar rahimakallah wahadzir ikhwanakal muslimin min mas'alatin nas indal ghina anha wa faqdil haja asyadida ilaiha. Awas, waspadalah engkau, semoga dirahmati oleh Allah. Didoakan kita ya. Kita didoakan Imam Al-Haddad dirahmati oleh Allah. Hati-hati, waspadalah, dan ingatkan saudara-saudara yang Islam, ingatkan konco-konconya. Kenapa? Jangan minta kalau punya. Jangan minta kalau punya. Ataupun ya tidak punya apa-apa, cuma tidak ada kebutuhan mendesak, jangan minta. Gitu ya. Lapar, cuma masih bisa ditahan, jangan minta. Ya, lapar kan lapar, cuma kan masih bisa ditahan, jangan minta. Kalau sudah senep, kepala berat, ya, jalan sudah mulai meret, nah itu boleh minta. Hajah syadidah. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma fil mas'alah ma masyahadun ila ahadin yas'alu." Nabi Muhammad bersabda, seandainya kalian tahu apa yang ada di dalam minta-minta berupa kejelekan, kehinaan, ya, maka tidak ada satu pun orang yang jalan kepada orang lain untuk minta. Seandainya tahu, tidak ada satu pun yang minta kepada orang lain. Wa qala alaihi salatu wassalam, mas'alatul ghani nar in qalilan fa qalil wa in kathiran fa kathir. Nabi Muhammad bersabda, orang yang punya minta itu berarti minta api. Kalau mintanya sedikit, apinya sedikit. Kalau mintanya banyak, apinya banyak. Allah. Ini di antara konsep-konsep agama yang membuat sebagian orang yang berpegangan dengan teguh ya, akan sampai mati pun tidak apa-apa, yang penting jangan minta. Tak mau minta. Cuman barengi sama doa ya. Allahumma sun wujuhana bil yasar wa la tuhinna bil ittar wa nastarzuqa talib rizqik wa nasta'tifa syarara khalqik wa nastaghila bihamdi man atana nubtala bi dhanbi man wa mana'ana wa anta bi muwari dzalika kulli al-ata' wal man'. Tak semua Allah semoga digampangkan. Di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika mendengar konsep-konsep agama seperti ini ya, jangan sampai minta semua orang. Sayyidina Ali sampai bilang doa di hadapan Nabi, Allahumma aghnini 'anil nas. Ya Allah, jangan sampai saya butuh semua orang.
Nabi Muhammad dengar. Ditegur sama Nabi, Ali jangan gitu. Tapi bacanya Allahumma aghnini an syirari khalqik. Ya Allah, jangan sampai saya butuh sama makhlukmu yang jelek-jelek. Ya, kita ini secara umum saling membutuhkan kayak gitu. Gitu ya. Saya kalau betulkan mobil mau kemana? Mau dibetulkan sendiri. Mencari bengkel. Enggak. Nah, jenengan kalau mau pengajian kan butuh sama guru, masa mau ngaji kitab sendiri, mau pidato sendiri, kan lucu. Kita ini saling membutuhkan. Saya perlu didengar, penjenengan perlu mendengar. Nah, semoga orang-orang yang berkaitan dengan kita ini orang-orang yang baik. Gitu ya. Qultu wa laysa al-murad bil ghani wa huna man lahu malun katsir. Bal al-murad huna huwa al-ghani al-mas'ala bi kasbin aw bi syai'in yakfihi fi waqtihi wa in qalla. Nabi bilang tadi kan, orang kaya minta itu seperti minta neraka, minta api. Kalau sedikit, kalau banyak apinya. Katanya Imam Al-Haddad, yang dimaksud kaya di sini bukan yang punya uang miliaran, tidak boleh minta, bukan. Oh, kalau sudah punya uang 2 miliar tidak boleh minta, kalau punya uang 300 juta boleh gitu. Bukan, katanya Imam Al-Haddad. Yang dimaksud di sini adalah orang kaya adalah orang yang bisa tidak minta-minta. Baik dia bisa kerja. Tadi itu ya. Ataupun dia punya sesuatu yang mencukupi dia di hari itu. Walaupun sedikit. Sekarang kita sehari ini butuh berapa sih? Butuh berapa beras sih? Butuh berapa nasi sih? 3 piring. Enggak harus. 2 cukup kan? Kan gitu. Terus lauknya apa? Harus ikan ayam, parkir sama sate, sama gulai. Kan enggak harus. Tahu tempe 1, tahu 1 cukup. Sudah punya nasi, sudah punya tahu, cukup, jangan minta. Itu yang dimaksud teman Nabi. Masih minta, berarti minta neraka, berarti minta api, berarti. Ya, sama Nabi diajarkan kita untuk yasta'fif, agar supaya dicukupi sama Allah. Nah, ini Nabi gini ini bukan mempersulit kita. Nabi ini ngajari kita supaya kita mulia kan gitu. Agar supaya kita jadi orang yang menjaga harga diri kita. Sehingga nanti kalau sudah seperti itu Allah jaga harga diri kita. Nabi ini ngajari gini supaya kita ini merasa cukup sama Allah. Kalau sudah seperti merasa cukup sama Allah, dicukupi sama Allah. Dan itu dibuktikan, terbukti. Aulia, wali-walinya Allah yang kita kholi, kita datang kholi itu tidak semuanya kaya, bahkan banyak yang miskin. Tapi ternyata kehidupannya dijaga semua. Tidak sampai minta, tidak sampai berkorban harga dirinya. Fa in tararta fa in turirta il mas'ala fas'al wala tulhif wala tulihha wala tulihha. Apabila kamu berada di posisi darurat, ya, untuk minta, katakan sudah, Masallallahu salamun afiyah, ya, katakan ada pada kondisi keadaan buntu semua sudah, ya, satu-satunya jalan yang diutek ini minta, ndak mati, darurat itu ndak mati ya, darurat itu ndak mati, darurat itu ndak mati, pokoknya kalau ndak gini itu bukan darurat. Darurat itu apa? Kalau enggak mati. Enggak beb, enggak mati beb, cuman izin, itu bukan darurat itu. Darurat ini beb. Enggak, kenapa? Ini saya nih kalau enggak nanti sudah motor saya harus dijual ini, darurat beb. Jualan sudah motornya. Tak sepeda motoran mati dah. Apalagi banyak sekarang ini banyak sekarang yang terjadi gara-gara terus terang saja al-gengsiyu wal panas-panasanu. Tidak ada darurat. Kalau kamu darurat untuk minta boleh. Tapi jangan maksa. Mau minta sama orang, saya minta Pak. Saya darurat. Enggak, ini bahaya.
Ngomong tak apa minta. Cuma gitu tok wes, jangan ayo Pak minta Pak. Ya Pak. Oh, minta tak jalur tak. Jangan gitu. Kenapa percuma? Imam Al-Haddad wal yakun qalbuka muta'alliqan billah wa sa'ilan minhu. Jadi mulutnya minta sama orang ketika darurat, tapi tetap hatinya tidak minta sama orang ini, hatinya minta sama Allah. Ini caranya ya. Ini teknisnya. Ketika pada posisi darurat harus minta kepada orang, bahasanya mungkin kepada orang ini. Mulutnya mungkin ngomong sama orang ini, tapi hatinya ngomong sama Allah. Gitu ya. Hati yang mengharap sama Allah, hatinya minta sama Allah. Wa idza utita ma yakfika fil hal hadir fa amsik al masalah. Ternyata kamu minta dikasih dan cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu untuk keluar dari zona darurat. Gitu ya. Dapat sudah. Sehingga keluar dari zona darurat. Gimana? Jangan minta. Butuhnya berapa? 3. Dapat 3. Wis, jangan minta. Washkur man ahsana ilaik, dan berterima kasihlah kamu kepada orang yang berbuat baik kepada kamu. Jangan terus tak kesuwun. Tak kesuwun, tak usah. Iku Gusti Allah ngekei aku lewat kono. Oh, tak di plester ini mulutnya. Terima kasih sama ini kesuwun. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Matur nuwun sampai bantu saya. Semoga Allah balas panjenengan. Ngomong. Wa'dzur man lam yu'tika syai'an fa inna la rizqa laka indahu. Ketika kita katakan ya, minta ya, sampai minta darurat minta kepada satu orang, enggak ngasih orang itu. Sampai sudah cerita, saya darurat ini, minta. Enggak ngasih orang itu. Gimana? Kasih maaf kepada dia karena dia enggak ngasihkan. Jangan marah, apalagi meso-meso. Kenapa? Rezekinya kamu tidak ada di situ berarti. Fa inna la rizqa laka indahu. Berarti rezekinya kamu tidak ada di situ. Jangan ngamuk-ngamuk. Berarti tidak salah kan dia? Berarti kan bukan kesalahannya dia. Untuk kita ya. Semoga dikasih kecukupan sama Allah ya. Untuk orang yang darurat itu ya. Untuk orang yang darurat itu, jangan ngamuk-ngamuk semua orang yang tidak ngasih tadi. Kenapa? Rezekinya dia ada di situ. Walau kana lam yaqdir ala habsihi anka, karena kalau memang rezekinya ada di orang ini tidak akan mampu sedikit pun untuk menahan rezekinya dia, tidak akan mungkin. Gitu ya. Jadi kenapa sih kok sangat dilarang untuk minta-minta? Kenapa? Karena rezekinya kita ini sudah diatur sama Allah SWT. Kalau memang rezeki kita ada pada orang yang kita minta, tidak usah minta kita dikasih. Tidak usah minta kita dikasih. Dia tidak akan mampu untuk nahan. Nahan itu hanya ceritanya dunia itu. Nahan itu hanya ceritanya dunia. Hakikatnya kalau memang itu rezekinya kita, tidak akan mampu dia untuk nahan. Wala tas'alil insan wa huwa bainan nas ala qasdin an yu'tiyaka haya'an minhum. Awas, jangan sampai minta sama manusia di hadapan orang dengan tujuan supaya isin akhirnya ngakei. Hati-hati. Iki Gus Cilik lek diparen nang omahe dhewean, loro-loroan ndak ngekei. Diumumkan pakai mic. Gus, duwe. Malu akhirnya. Malu kan? Kalau ndak ngasih dibilang pelit kan, akhirnya ngasih. Nah, minta dosa. Haram yang minta. Dan itu harus dikembalikan. Kalau tidak halal. Fa in fa'alta dzalika wa ataka min haya' walau sa'alta wa wahda lam yu'tika syai'an faqad qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ma yu'khadhu bil haya' ala hadzal wajhi la yahillu lil akhidh fil batin wa in halalahu fil zahir. Ya, apabila kamu melakukan hal itu, minta sama orang di hadapan orang-orang, sehingga orang itu yang kamu mintai ngasih karena malu. Seandainya kamu minta dua-duaan di rumahnya dia tidak ngasih,
Maka berkata Imam Al-Ghazali, semoga Allah merahmati beliau, apa yang diambil karena pemberian seseorang itu karena malu, maka tidak halal. Hakikatnya tidak halal, harus dikembalikan. Walaupun secara zahir sudah jadi ya diberikan, harus dibalik no. Tinggal sedikit terakhir. Wa amma idza utita syai'an min ad-dunya min ghairi mas'alatin wala istishrafi nafsin fakhudhu wa la tarudda. Adapun kamu kalau dikasih tanpa minta, tanpa kamu istishrafi nafsin, tanpa kamu berharap, ya, berharap kepada orang itu, ya, berharap kepada orang itu. Gini. Minta itu gini ya. Saya minta. Ya, sampai punya makanan, sampai makan di depan saya. Saya minta. Atau gini, saya tidak mau minta, cuman sampai makan saya lihat gini. Itu namanya istishrafi nafsin gitu ya. Mengharap. Iya. Karena lapar saya ya. Itu namanya istishrafu. Tidak gitu, tidak. Kita tidak minta, kita tidak seperti itu. Oh, ke orang terus ngasih, gimana? Terima, kata Imam Al-Haddad. Jangan ditolak. Kalau ditolak kadang-kadang yang ngasih tersinggung ya. Tidak, loh, saya tapi ngasih hadiah sampean. Kok ditolak? Terima. Terlebih utama khususun idza kunta muhtajin. Terlebih utama kalau kamu butuh. Orang ngasih kamu tidak minta, terima. Butuh. Orang ngasih terima. Oh. Saya tidak mau. Tak boleh minta-minta dalam agama. Oh, ini paling pas tempat pengajian kesirap ini. Akhirnya tidak ngerti keterangan yang diterangkan. Gitu ya. Ya. Walaka an taruddahu idza alimta anna fi raddi salahan lidinik aw qalbi. Kamu boleh gitu ya. Kamu boleh menolak kalau kamu tahu di dalam penolakan itu ada kebaikan untuk agama kamu dan hati kamu. Ya. Ada misi, ada maslahat yang dia ukur, ternyata ini maslahat untuk kebaikan agama dan hati saya, sehingga saya menolak. Boleh gitu. Boleh ya. Gitu ya. Masuk jam 6. Jam 6:15 Habib. Boleh. Gitu ya. Boleh kamu tolak. Kalau memang ada tujuan untuk perbaikan untuk agama kamu dan hati kamu. Di antaranya untuk ngetes ya. Saya ini ikhlas apa enggak, tidak dikasih sama enggak saya ini. Jika ketika yang ngasih itu ditolak atau untuk tujuan ngetes dirinya, itu boleh. Untuk ngetes diri ya, bukan untuk ngetes orang lain, untuk ngetes diri sendiri. Dan banyak seperti itu, orang-orang soleh dulu seperti itu banyak. Fa amma idza radatta li ajli jah wa intishari sayd. Adapun kamu kalau menolak pemberian orang untuk supaya dianggap ikhlas, agar supaya pamornya kamu naik, lek iku dak gelem dikei wong. Dia tujuannya agar supaya dibilang seperti itu. Wa intishari sayd, dan tersebarnya nama baik dia untuk mendongkrak popularitas untuk pansos. Ya Farudin, pansos. Apa pansos? Panjenengan tidak tahu, ini bahasanya umurnya Fahrudin itu. Pansos, panjat sosial, iya. Panjat sosial, iya. Bukan pamer, Fahrudin keliru. Pansos, panjat sosial. Coba lihat lagi. Wanti syari said, dia tersebarnya nama.
Wa yuqala agar supaya dibilang inna fulanan la yaqbalu dunya, orang itu tak cinta dunia, tak mau sama dunia. Tujuannya agar supaya dibilang seperti itu. Faqad waqa'ta fil haraj. Kamu berarti telah terjerumus kepada kedosaan. Salah kan? Fahdhar min dzalik, hati-hati dengan hal itu. Wala taqbalil haram, jangan nerima yang haram. Jangan nerima haram. Tahu yang ngasih kita nih murni kerjaannya rentenir, ya itu sudah jelas. Gitu ya. Yang ngasih kita kerjanya murni rentenir. Secara zahir murni rentenir, kita tidak tahu kerjaan lain. Maka haram. Wala ma fi syubhah zahirah wa in ja'aka biduni masalah, dan juga jangan diterima ya sesuatu yang ada syubhat jelas, remeng-remengnya jelas. Punya toko peracangan kecil ya, cuman sampingannya pabrik minuman keras, gimana? Terus dia memberikan sesuatu kepada kita. Karena ada kemungkinan yang diberikan kepada kita hasil dari perancangan kecil kan. Cuma kan persentasenya terlalu jauh. Kenapa? Dia punya pabrik minuman keras. Artinya syubhatnya ini kental ya. Persentase haram sama halalnya kepada barang yang diberikan sama kita itu hanya 90% atau mungkin 80%. Gimana? Jangan diterima. Walaupun kamu tidak minta. Sing jaluk, sing duweni. Iya, lihat siapa yang ngasihin. Nah, ada kan bilang kalau dikasih tidak minta terima kan gitu. Itu pun juga dilihat siapa yang ngasih ini. Yang ngasih lihat, sumbernya lihat. Artinya secara zahir gitu ya. Lihat Islam, terus tidak ada yang haram-haram secara zahir, terima. Tidak minta dikasih, yang ngasih bandar togel, dari kerjaan lain, ya jangan diterima. Fa'lam hadhil jumlah rasyidan, pahamilah keterangan ini secara cerdas, kata Imam Al-Haddad. Pahamilah keterangan ini secara cerdas. Wabillahi taufik, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mendapatkan yang bersih, murni. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dialah Allah yang mencukupi kita. Allah yang mencukupi kita. Bukan toko kita, bukan saben kita, bukan bos kita, bukan kerjaan kita, bukan popularitas kita, bukan keskill kita, bukan kemampuan kita. Yang mencukupi kita hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah sebaik-baik wakil kita. Ya. Fa ajmilu fi talab, Nabi bilang, yang api kalau cari itu yang bagus. Kalau cari uang yang bagus. Nabi bilang, ya. Cari uang yang bagus. Jangan terpaku kepada besar kecilnya, tapi caranya itu nomor satu, prosesnya. Ceritanya Sayyidina Ali itu yang ke masjid, naik kendaraannya sampai di masjid ada yang nyambut. Ternyata punya misi. Turun Sayyidina Ali masuk ke masjid, ambil salat, punya uang 3 dirham. Saya mau ngasih sama yang hormat saya tadi. Nah, yang ngormat tadi, biar sunali, saya yang markirkan, saya yang mangger, yang nalikin nanti, mau dikasihkan. Turun ke masjid, orangnya tidak ada, kudanya ada, naik kuda, talinya tidak ada, tali pelananya tidak ada, disikat sama yang punya misi. Ya sudah, Sayyidina Ali terus ke pasar sebelah, toko aksesoris perkudaan, ternyata kelihatan talinya kudanya beliau. Oh, ini tali saya. Tidak banyak ngomong beliau. Tumbas yang ini berapa ini? 3 dirham. Bayar, pasang. Setelah dipasang, beliau bilang, "Duh, seandainya dia mau sabar, dia akan dapat yang halal." Gara-gara tidak sabar, yang haram disikat. Ini PR besar buat orang zaman now. Zaman now seberapa? Zaman sekarang ini permasalahan besar untuk kita zaman sekarang ini. Kita harus bedakan mana semangat, mana sabar, ya, mana malas, gitu ya. Mana tamak, mana semangat, mana sabar, mana malas.
Ya, yang bagus cari ini yang bagus. Kan seni dalam beragamanya di situ, api-apian caranya, bukan api-apian hasil. Ya sekarang kita lihat banyak hasilnya banyak, cuma ngawur, tawur. Semakin ngawur, semakin gampang, semakin banyak hasilnya. Betul. Ya. Buktinya ya. Sebab Buktinya yang saya rasakan. Saya